Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Lao Channel. Kali ini saya akan memuat dalam konten saya, yaitu mengenai yang viral di tahun-tahun akhir ini, yaitu berita di Asia Tenggara, yaitu di negara Singapura, di mana di sana ada seorang konglomerat, ya, seorang konglomerat pengusaha perusahaan perdagangan minyak, ya, pengusaha perdagangan minyak di Singapura yang terbesar di Asia, ya, yaitu yang bernama Lim Om Kim, ya, yang mendirikan perusahaan minyak di Singapura, yaitu di pelabuhan Singapura. Dia adalah orang yang mengatur jual beli minyak untuk kapal-kapal di Singapura, yang didirikan, ya, pada tahun 1965, ya, sampai pada akhirnya perusahaan itu jatuh, yaitu ketika negara ini ada COVID, ya, 2019 dan 2020, ya. Di situ COVID mewabah, perusahaan Lim Om Kim ini bangkrut, ya. Bangkrutnya ini tidak masalah itu saja, karena perbuatannya saya melihat Lim Om Kim ini dia melakukan penipuan, yaitu penipuan kepada bank, ya. Penipuan kepada bank. Dia memakai data-data palsu hingga mencairkan uang kurang lebih, ya, hampir 13 triliun, ya. Kemudian kasus itu diungkap dan Lim Kom Kip dihukum, ya, disidang, ya, dan semuanya terbukti. Akhirnya Lim Kom Kip ini, Lim Om Queen ini akhirnya dinyatakan pilot, ya. Kekayaannya yang 53 triliun ini pilot, ya, dipilotkan oleh pengadilan, ya. Akhirnya Om Queen atau yang dikenal dengan Om Lim, ya, dijatuhi hukuman pada 18 November 2024 yang silam. Lim menjadi tersangka dalam salah satu skandal penipuan paling besar di Singapura, ya, paling besar di Singapura, hingga mencemarkan negara Singapura jadi kurang bagus, ya, akibat itu. Akibat skandal tersebut, raksasa perbankan HSBC harus merugi lantaran kehilangan jutaan dolar Amerika Serikat, ya. Lim Om Queen sebenarnya telah diseret ke jalur hukum, ya, sejak Mei 2024 karena sudah merusak reputasi Singapura,
sebagai salah satu pusat perdagangan minyak terkemuka di Asia. Lim memiliki perusahaan yang besar bernama Hin Leong Trading. Ya, ini dari Mr. Lim ini memiliki perusahaan yang bernama Hin Leong Trading. Ya, perusahaan ini merupakan salah satu raksasa pada perdagangan minyak terbesar di Asia. Sebelumnya dan akhirnya tumbang pada 2020 yang silam. Ya, pada akhir COVID silam. Ya. Menurut laporan AFP, terdapat 130 tuntutan pidana yang menjerat Lim On Queen ini, ya. Ratusan juta dolar Amerika Serikat. Walau begitu, jaksa penuntut hanya menjatuhkan pada Lim atas 3 tuntutan saja. Ya, hanya 3 tuntutan saja. Ya, selanjutnya 2 tuntutan terkait penipuan. Ya, terhadap HSBC, ya, bank ini, ya, dimana yang saya temukan tadi, dimana Mr. Lim ini melakukan penipuan kepada bank dengan data-data palsu untuk mencairkan dana hingga kurang lebih 13 triliun bisa cair. Ini yang membuat kerugian daripada bank HSBC. Selanjutnya mendorong seorang eksekutif Hin Leong, ya, untuk memasukkan dokumen, ya, dia menipu HSBC hingga cair. Nah, ini, ya, ini merupakan perbuatan penipuan terhadap perbankan yang hingga disidangkan di pengadilan, ya, hingga akhirnya kekayaannya yang kurang lebih 53 triliun jadi habis, ya, dengan perbuatan dari Mr. Lim ini. Akhirnya perusahaannya dinyatakan bailit, ya, yang dimana dokumen, ya, dari HSBC yang cair ini 13, ya, tadi saya katakan lebih kurang, ya, 12 juta dolar. 12 juta dolar AS, ya, itu dikurus kurang lebih 17 triliun, ya. Kekayaannya si Mr. Lim 53 triliun, habis semua, pilot, karena perbuatan yang lain yang berkaitan hingga menyebabkan dia pilot. Selanjutnya, skandal daripada perbuatan perusahaan dari Hin Leong Trading ini
mulai beroperasi tahun 1965 ya, hingga menguasai di Asia Tenggara, khususnya di Singapura. Semua kapal-kapal yang lewat semua ambil minyak di tempatnya Master Lim ini. Kemudian skandal dari Henley Trading ini mulai terungkap, kemudian disidangkan, kemudian dinyatakan valid. Ya, itu menurut saya ya, kekayaan sudah dari 65 sampai 2020 sudah sampai 53 triliun kekayaannya. Seharusnya nerimo, nggak usah berbuat apalagi mau menipu bank untuk nambah kekayaannya. Ya, jangan ngongso untuk mencari tambahan dengan perbuatan pidana. Betulnya kalau agamanya kuat nggak akan berbuat seperti itu. Ya mudah-mudahan saja yang kaya-kaya agamanya harus diperkuat. Jangan sampai ada perbuatan seperti contoh Master Lim ini di Singapura, Raja Minyak ini. Jangan sampailah. Udah kekayaannya 53 triliun. Ya udahlah. Itu untuk kehidupan keluarga, saudara, anak-anak, cucu, cicit, beserta kawan ya. Itu sudah turah belasa ya. Ya, jangan sampai terjadi lagi. Apalagi perbuatannya itu menyebabkan perusahaan negara di Singapura kena dampak ya, dengan adanya penipuan Master Lim tadi ya. Mudah-mudahan saja saudara-saudaraku semua yang melihat apa yang saya sampaikan ini, kejadian yang ada di Singapura terhadap konglomerat pengusaha trading minyak ya di Singapura yang terbesar se-Asia, kekayaannya sampai 53 triliun ini, jangan sampai kejadian di Indonesia. Indonesia harus jaya, bersatu dengan rakyat, bersatu dengan pemerintah ya, dengan kerjasama semua perdagangan dunia hingga Indonesia jaya, hidup sejahtera ya, dari Sabang sampai Merauke. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa kembali dalam konten Sandi Sularso.